Salam, saudaraku semua, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, yang kami kenal dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan berfirman, kami siap untuk mendengarkan. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, basuhlah dengan darah Kristus yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kemudian dilanjutkan Injil Lukas 1 ayat 34 dan 35. Yang demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Saudara semua, renungan pada saat ini dengan judul Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Ketika Maria bertunangan dengan Yusuf dan belum pernah berhubungan, ternyata ia sudah mengandung. Tentu hal ini membuat Yusuf kecewa dan ingin meninggalkannya. Namun setelah mendapat penjelasan dari malaikat bahwa Maria mengandung karena kuasa Roh Kudus, Yusuf mengurungkan niatnya dan dengan setia mendampingi Maria, hanya tidak bercampur sampai ia melahirkan. Saudaraku, berpijak dari penjelasan malaikat Tuhan bahwa anak yang lahir dari Maria adalah anak Allah. Mengapa disebut anak Allah? Karena Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus, bukan dari benih seorang laki-laki. Pengertian anak Allah seringkali dibatasi dan dimengerti layaknya hasil hubungan suami istri. Dalam ajaran Kristen tidak demikian. Anak Allah untuk menyebut Yesus Kristus atau anak Allah untuk orang-orang yang percaya pada Kristus adalah sebutan untuk pribadi yang dikuasai atau dipimpin oleh Roh Allah. Dalam Roma 8 ayat 14 tertulis demikian, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Ketika Maria telah melahirkan seorang anak laki-laki di palungan, kemudian oleh Yusuf diberi nama Yesus sesuai pesan malaikat Tuhan,
Nama Yesus sendiri berarti juru selamat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari kuasa dosa. Dalam kitab Yesaya 43 ayat 11 tertulis demikian, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Mengacu pada anak tersebut, apakah salah anak laki-laki yang lahir dari Maria diberi nama Yesus, yang berarti juru selamat? Padahal sebutan itu hanya untuk Tuhan Allah. Tidak, saudaraku, itu sudah tepat. Karena Yesus adalah Tuhan Allah sendiri yang datang ke dunia lewat perawan Maria, mengemban misi untuk menyelamatkan manusia berdosa. Hal itu dilakukan supaya ada kedamaian yang sejati dalam diri manusia. Dalam Lukas 2 ayat 14 tertulis demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati untuk menyambut kehadiran Kristus, agar kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Amin.